Tuhanlah Bapa yang ada dalam surga, Tuhan yang kami sapa Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kepadamu pada sore hari ini ya Tuhan, kami datang menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Kami percaya bahwa kegiatan ini terlaksana sebagai bukti kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami dari berbagai guru pendidik agama Kristen di Kabupaten Luwu Timur adalah guru yang dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Sudah memasuki hari yang keempat, menunjukkan bahwa kasih Tuhan senantiasa berlaku atas kehidupan kami. Karena itu, dalam kegiatan ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan kekuatan kepada pemateri kami, bahkan kepada kami sekalian peserta, sehingga dalam menjalani kehidupan setiap melaksanakan tugas ini, kami semangat, kami sehat dan kuat karena Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, lanjutkan dalam kehidupan kami sampai kegiatan pada hari ini selesai dan seterusnya. Kami yakini bahwa apa yang terlaksana ini adalah bukti kasih Tuhan kepada kami sekalian. Seluruh kehidupan kami ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Biarlah Engkau akan berkata-kata yang akan disampaikan oleh pemateri. Sehingga apa yang kami akan pelajari akan tertanam baik dalam hati sanubari kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa dalam surga, inilah doa kami. Ampunkan salah dosa kami. Terima kami yang bermohon dalam Kristus Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup itu. Amin. Baik, terima kasih Pak Andarias yang sudah memimpin kita dalam doa mengawali kegiatan kita hari ini. Sebelumnya kita sudah belajar tentang Google Dokumen atau Google Docs. Kami berharap Bapak Ibu sudah mulai mengaplikasikan materi-materi yang sudah kami sampaikan. Sebelumnya kita sudah belajar membuat dokumen, kemudian bagaimana berkolaborasi, mengerjakan satu dokumen secara bersama-sama dalam waktu bersamaan. Kemudian juga bagaimana menambahkan gambar dan menambahkan catatan kaki pada dokumen yang kita buat. Semoga Bapak Ibu sudah aplikasikan ya. Dan kita akan lanjutkan ke materi yang baru hari ini, juga akan diberikan oleh rekan-rekan yang sudah mengikuti training seputar penggunaan Google. Hari ini dengan materi Google Slides yang akan dibawakan oleh Ibu Mercy. Selamat sore Bu Mercy. Selamat sore Pak Edi. Ya, baik. Saya silakan masuk ke Bu Mercy. Silakan. Ya, terima kasih Pak Edi. Shalom, selamat sore Bapak Ibu guru semua. Senang dapat kembali belajar bersama dengan Bapak Ibu. Perkenalkan, terlebih dahulu saya perkenalkan diri, nama saya Mercy David. Jadi saya salah satu guru di SD PS Lawewu bersama rekan-rekan yang ada di SD PS Lawewu, guru-guru Kristen. Saya ingin berbagi ilmu saya yang saya dapatkan mengenai Google Workspace ini ya Bapak Ibu. Jadi saya hanya berbagi apa yang saya miliki. Baik Bapak Ibu, hari ini adalah pertemuan hari keempat ya. Kita akan belajar tentang Google Slide. Semoga kita semua masih semangat ya dan masih penasaran dengan aplikasi yang ditawarkan oleh Google. Banyak Bapak Ibu dan sangat menarik.
Baiklah, apakah kita sudah login semua dengan akun belajar ID? Udah ya? Nah, permisi, saya tampilkan slide terlebih dahulu. Oke, sudah tampak ya, sudah terlihat ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Google Slide atau disebut juga slide presentasi. Slide presentasi ini hampir sama dengan PowerPoint. Ya, kita sebagai guru PowerPoint atau slide itu kita sudah lumrah atau sudah sering ya kita pakai dalam mempresentasikan materi. Itu sudah kayaknya sudah bukan hal yang asing, karena guru-guru biasanya baik pada sebelum pandemi ini, bahkan pada saat sudah belajar secara online, ini sudah digunakan, cuma mungkin masih berupa PowerPoint. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana itu Google Slide. Saya sendiri sangat bersyukur bisa diperkenalkan, bisa mengenal Google Slide ini Bapak Ibu, karena saya sangat terbantu sekali dengan Google Slides ini. Nah, apa sih saja kelebihannya? Kenapa dia Google Slide ini begitu menarik? Pertama, Google Slide ini berbasis cloud, sama dengan Google Docs yang pada beberapa waktu lalu Pak Edi menjelaskan. Jadi berbasis cloud, di mana tidak ada muatannya ya, file kita itu tidak ada muatannya, jadi bisa kita isi dengan banyak dokumen di dalamnya. Kemudian auto save, jadi langsung tersimpan tanpa harus disimpan, dia otomatis. Jadi saat lampu atau listrik padam, kita tidak perlu khawatir karena apa yang kita sudah buat akan langsung tersimpan. Kemudian kita dapat berkolaborasi, kita dapat mengerjakan slide kita dengan 2 atau lebih orang di dalamnya. Sepertinya bisa sampai 100 ya Pak Ben ya, berkolaborasi dalam slide itu ya? Banyak pokoknya. Banyak ya. Iya, lebih. Jadi bisa ramai-ramai, jadi pekerjaan kita jadi terbantu oleh rekan-rekan yang lain. Bahkan anak-anak juga bisa masuk ke dalam slide. Jadi nanti kita tinggal memilih apakah orang yang kita tambahkan itu sebagai viewer atau sebagai editor, bahkan hanya sekedar untuk memberi komentar. Kemudian Google Slide itu juga mudah digunakan. Seperti tadi yang saya katakan, saya sangat senang sekali bisa tahu di Google Slide karena sangat mudah digunakan Bapak Ibu. Dan yang terakhir gratis. Nah, ini yang mama suka ini, gratis. Jadi tidak perlu biaya kecuali kuota saja jaringan. Baik, itu adalah kelebihan dari Google Slide. Hari ini, apa saja sih yang akan kita pelajari? Ini kayaknya tampaknya banyak nih Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu tidak sampai 1 jam ini kita bisa mengerjakan semuanya ya. Kita bisa belajar semuanya ini. Pertama yaitu membuat slide dan memberi nama pada slide kita, lalu menambahkan gambar, crop atau pangkas gambar kita, kemudian memasukkan teks, lalu kita akan mengubah background, memasukkan hyperlink, menambahkan video, menambahkan bentuk,
atau share, memberi komentar, dan membagikan slide. Nah, ada 1, 2, ya, 8 ya yang akan kita lakukan hari ini. Semoga kita bisa keburu semuanya. Kalau begitu kita lanjut saja Bapak Ibu. Semuanya bisa masuk ke Google Drive-nya masing-masing. Pada waktu yang lalu kita, Bu Uci sudah ini ya, mengajarkan untuk membuat folder. Sudah ada di drive masing-masing Bapak Ibu, guru PAK belajar. Terlalu cepat ya? Maaf, tolong diinformasikan kalau saya terlalu cepat. Kadang saya seperti itu Bapak Ibu. Suka kadang terlalu cepat. Oke, saya pelan-pelan. Jadi Bapak Ibu masuk melalui Google Drive, lalu lihat ke share drive, dan lihat folder yang sudah Bapak Ibu buat pada waktu itu. Guru PAK belajar. Diklik 2 kali. Nah, di dalamnya sudah ada Google Docs yang dibuat bersama-sama Pak Edi ya pada hari Jumat kemarin. Ini sudah ada di dalam. Nah, kita akan membuat Google Slide di dalam folder ini supaya kalau saat kita mencari kita bisa langsung dapat karena tempatnya itu di dalam folder yang sama dengan Google Docs yang kita sudah buat sebelumnya. Sudah terbuka Bapak Ibu? Bu Mercy. Bu Mercy? Ya. Ya, berarti salah satu fungsi dari Drive ini adalah mengelompokkan file kita dalam satu tempat ya. Betul Pak Edi, jadi lebih mudah kita temukan dan lebih tertata. Seperti itu Pak Edi. Ya, jika saya bahkan masuk dari Gmail atau dari tab baru, apa yang harus saya lakukan pertama untuk mendapatkan Drive? Ya, jadi Bapak Ibu juga bisa lewat Gmail, misalnya ini ya, Gmail saya ya, kita klik titik 9 yang ada di kanan atas ini. Nah, yang ada di atas ini, titik 9 kita klik 1 kali, klik kiri. Nah, itu untuk masuk ke Google Drive ya. Tapi kalau mau ke Google Slide, ya kita bisa memilih yang ikonnya ini Bapak Ibu, warna kuning, tulisannya slide. Nah, oke. Kalau dari Gmail ya Bapak Ibu, jadi kalau dari Gmail ingat ini titik 9 di atas, lalu cari slide. Seperti itu. Kalau dari kita buka dari Drive tadi seperti ini juga bisa, dari titik 9 juga bisa. Tapi jika ingin lebih teratur, kita mau penempatannya saya mau di folder saya yang saya sudah buat seperti ini, yang Bapak Ibu sudah buat sebelumnya. Saya mau buatnya di sini. Kita bisa tambahkan di sini juga. Jadi kalau kita tambahkan di dalam folder ini, caranya yaitu kita klik tanda tambah di kiri atas, lalu pilih, saya ulangi, tanda tambah, kemudian pilih Google Slide. Maka kita akan diarahkan seperti ini tampilannya. Ya. Kalau tadi dari Pak Edi, kalau dari Gmail tadi kita masuk melalui titik 9 ini,
lalu pilih Google Slide, kita lihat apakah sama. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini kita akan diarahkan seperti ini dan ada pilihan template yang disediakan oleh Google. Ada book report, Q3, flashcard, dan masih banyak lagi. Nah, tinggal kita pilih saja. Nah, kali ini kita akan pilih yang blank saja, yang kosong saja dulu. Ya Bapak Ibu, saya kembali ke ini ya, yang tadi saya sudah buat ya. Jadi kalau saya tekan ini Bapak Ibu, yang blank ini, tampilannya akan muncul seperti ini, sama. Oke. Bisa ditangkap ya Bapak Ibu ya. Nah, apa saja yang akan kita buat? Kita akan ini membuat slide. Kita sudah belajar membuat slide, kemudian kita akan memberi nama slide kita. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi sama seperti pada saat membuat Google Docs, di kiri atas ini masih tertulis untitled presentation, masih kosong. Duh, maaf saya lupa ganti ke bahasa Indonesia ini kemarin. Jadi di atas sini ya Bapak Ibu, kita klik sehingga menjadi berwarna biru. Di situ kita bisa ubah, kita ketik langsung bisa. Judul presentasi kita. Pada slide ini tugas kita adalah mengganti nama file menjadi Makna Paskah. Oke, ini. Saya akan ganti judul slide materi saya dengan Makna Paskah. Kita tinggal enter saja atau klik di luar. Ini tandanya bahwa yang kita lakukan tadi sudah tersave di drive kita. Itu memberi nama. Kemudian yang selanjutnya apa yang kita akan lakukan yaitu menambahkan gambar, Pak Ibu. Kita akan menambahkan gambar. Menambahkan gambar ke slide itu ada berbagai cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah dengan mengklik gambar bintang yang ada di bawah, yang ada tulisan ekspor ini di kanan bawah ini. Nah, kemudian kita lihat ada gambar kaca pembesar di sini. Di situ kita bisa tuliskan gambar apa yang ingin kita cari. Misalnya saya ingin mencari gambar berkenaan dengan Paskah ya, berkenaan dengan tema Paskah seperti itu. Jadi kita bisa klik. Jadi yang di sini Bapak Ibu, yang kita akan tersambung ke internet ya, pencariannya. Nah, kita bisa pilih. Kita enter, lalu ini ada web, biasanya berisi artikel-artikel, kemudian image ini atau gambar. Ya, kalau kita mau cari gambar, kita pilih yang tengah ini, gambar image atau gambar. Lalu seperti Google Docs, kita bisa menekan tanda tambah yang ada di sudut kanan atas gambar yang kita mau. Saya mau pilih yang ini saja. Saya tekan tanda tambah yang ada di sini. Nah, langsung muncul Bapak Ibu. Namun, misalnya Bapak Ibu, saya mau punya gambar sendiri, nggak mau ambil dari website, nggak mau ambil dari internet, bisa Bapak Ibu. Kita lewat
jalan yang lain. Saya coba hapus dulu. Kita pilih di atas, ini ada insert atau kalau bahasa Indonesianya sisipan ya. Di atas, di toolbar ini yang bagian atas ini ada gambar-gambarnya ini Bapak Ibu, dan di atas ini namanya toolbar. Jadi kita pilih sisipkan atau insert, pilih gambar. Nah, di sini ada pilihan. Kita mau masukkan gambar dari komputer. Jadi kalau misalnya kita sudah punya gambar sendiri yang ada kita simpan di dalam komputer kita bisa pilih yang paling atas. Kemudian bisa ini yang kedua ini kita mau ambil dari internet. Oke, bisa seperti yang tadi ini kita akan tersambungkan ke gambar seperti ini. Kemudian ada juga di Drive, kalau kita sudah simpan di Drive, foto, bahkan bisa juga dari link, URL ini dari link yang ada, yang kita misalnya kita sudah cari terlebih dahulu gambarnya di internet, kemudian kita mau tinggal salin saja linknya, kemudian kamera ini kita foto langsung diri kita, bisa. Misalnya kan ada guru-guru ingin masukkan fotonya atau langsung ke dalam, boleh, bisa dengan kamera. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau saya pilih yang search di web, nah saya kan tersambung ke sini sama seperti tadi. Ketikkan Paskah. Kalau ini caranya kita klik gambar yang kita mau ambil, lalu insert, pilih insert di bawah sini, kanan bawah. Maka gambar kita akan langsung muncul. Tinggal diatur, seperti yang sudah dijelaskan Pak Edi, diklik saja gambarnya sampai muncul kotak ini pinggiran biru, lalu digeser sesuai ukuran yang kita inginkan, lalu diatur di mana letaknya yang kita mau. Nah, semudah itu Bapak Ibu. Jadi banyak caranya tadi untuk memasukkan gambar, ya. Nah, ini salah satunya, mengambil gambar dari internet. Kemudian kita akan menambahkan teks. Jadi ini kotak-kotak di belakang ini itu adalah kotak yang untuk menuliskan, sama dengan PowerPoint ya, yang Bapak Ibu yang biasa menggunakan PowerPoint pasti tahulah caranya ya. Ini sama. Jadi kita bisa menggunakan, ini saya hapus dulu yang besar ini karena saya tidak mau gunakan supaya tidak mengganggu pemandangan. Nah, kita bisa klik di sini sampai kursornya muncul. Lalu kita tuliskan teks yang kita inginkan. Misalnya saya ingin menuliskan kembali Martina Paskah. Dan tulisan ini bisa kita atur sama dengan di PowerPoint juga ya Bapak Ibu. Kita mengatur fontnya atau bentuk tulisannya di atas ini. Ini saya mau pilih yang ini, kemudian ukurannya bisa kita atur. Mau ditebalkan, atau mau dimiringkan, atau mau rubah warna, bisa di atas ini, di toolbarnya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Udah ya? Nah, kita sudah memasukkan gambar dan teks. Kita sekarang mau memangkas atau crop gambar ini, bisa kita bentuknya tidak kotak, mau bentuknya lain bisa ya. Jadi kita akan pangkas atau crop, diklik dulu gambarnya sampai muncul seperti ini warna biru, lalu lihat di atas ini ada icon seperti kayak bingkai ini. Kemudian kita pilih yang bentuk segitiga ke bawah ini, tanda panah ke bawah. Pilih. Nah, kita akan diarahkan mau pilih bentuk apa. Ada pilih shape atau bentuk. Nah, kita bisa pilih di sini. Di sini ada pilihan berbagai macam bentuk. Saya mau bentuknya lingkaran atau oval ya. Nah, otomatis dia akan membentuk oval. Tinggal kita atur Bapak Ibu. Ya, itu cara mengcrop. Sampai sini Bapak Ibu bisa ditangkap, bisa mengerti ya?
Boleh, mungkin saya terlalu cepat. Kalau yang sudah berhasil, yang langsung praktek bisa komen kali di kolom chat. Ada yang sudah berhasil memasukkan gambar dan memasukkan teks atau sudah sampai di crop? Mercy, Iya, bisa bilang cara membuat teksnya, mengetik teksnya. memasukkan teks, mengetikkan teks. Ya, ya. Oke, kalau tadi, saya hapus dulu ya. Tadi itu pada saat pertama kali sudah ada disiapkan, pada saat slide-nya masih blank, masih kosong, itu sudah disiapkan oleh Google Slide, itu sudah ada kotak untuk memasukkan teks, Bapak Ibu ya. Tapi jika misalnya terhapus, saya hapus dulu ya, jadi ini kosong. Nah, kita bisa memilih ini Bapak Ibu, yang di atas ini ada tulisan, ada gambar ikonnya huruf T, T dalam kotak. Ya, kalau misalnya benar-benar kosong ya, ada T dalam kotak, ditekan saja, lalu kursor kita jadi berubah ya, kayak tanda tambah ya, jadi tanda tambah. Tekan, klik mouse kiri, tekan, lalu kita buat kotaknya untuk kita menulis teks. Seperti itu. Jadi muncul kursornya di sini kedap-kedip, berarti sudah siap untuk menulis. Ya, kalau tadi yang pertama saya memakai memang kotak yang sudah disediakan tadi di awal slide ya. Nah, kalau misalnya terhapus, kita bisa buat kembali dengan mengklik gambar ini, icon yang tulisan huruf T ini di atas. Lalu kita klik kiri, tahan bentuk kotak sebesar yang kita mau, lalu akan muncul seperti ini. Tinggal diketik Bapak Ibu. Oke. Jadi atur di sini mau tengah atau di pinggir. Sampai di situ bisa ditangkap, Bu? Oke, terima kasih. Ya. Nah, saya diatur juga besarnya dan bentuk tulisannya yang kita inginkan. Di atas ini semua tersedia. Ya, Google Slide ini memudahkan kita ya Bapak Ibu. Tinggal diklik-klik-klik. Tinggal dipilih saja. Nah, apalagi yang kita akan lakukan sudah memasukkan gambar, memangkas, memasukkan teks. Selanjutnya, kita akan memasukkan hyperlink. Oh, mengubah background, mengubah background. Nah, kan kalau cuma putih seperti ini kurang menarik ya. Misalnya kalau kita membuat slide itu buat sebagus-bagusnya, secantik-cantiknya supaya menarik buat anak-anak. Nah, cara mengganti background, kita bisa mengganti warnanya. Caranya yaitu kita lihat di atas, di toolbarnya kembali, ada tulisan background. Kalau bahasa Indonesianya apa? Latar belakang. Ya, latar belakang. Kita klik kiri, muncul seperti ini. Ini ada warna, color. Ini pilihan pertama adalah putih. Kita klik yang tanda panah ke bawah atau segitiga menghadap ke bawah ya. Klik, lalu pilih warna yang kita inginkan. Nah, saya mau pilih ini. Dan. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tinggal kita pilih warnanya ya, di atas, saya ulang, di atas ada tulisan background atau latar belakang, lalu pilih warnanya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan hyperlink. Hyperlink.
Hyperlink itu apa ya bahasanya ya? Dia seperti suatu bagian dalam slide atau dokumen ya, berupa tulisan atau gambar yang kalau diklik dia akan menghubungkan atau melinkkan dengan dokumen yang lain. Bisa juga ke file yang lain yang sudah kita buat ataupun ke website yang kita inginkan. Jadi tinggal diklik saja, maka kita akan terlink atau terhubungkan, Bapak Ibu, itu hyperlink ya. Nah, bagaimana sih membuat hyperlink? Caranya adalah kita blok dulu. Blok itu apa ya? Ditandai ya, diklik kiri pada mouse, klik kiri, tahan. Nah, misalnya tulisan ini yang saya akan mau hubungkan ke dokumen yang lain, makna Paskah ini. Lalu saya klik kanan. Nah, maka akan muncul pilihan-pilihan seperti ini. Kita pilih link, ini gambar rantai Bapak Ibu, link. Gambar rantai ini kita klik kiri. Nah, muncul seperti ini. Nah, kita bisa cari. Saya belum punya artikel atau apa ya yang saya punya. Jadi saya akan mencari di internet makna Paskah itu apa. Jadi bisa kita cari di sini, find more. Nah, bisa ditangkap ya Bapak, bisa dilihat ya tadi ya. Apa perlu diulang? Ulangi, Bu. Oke. Saya ulangi. Jadi ini tadi saya blok dulu sampai berubah warna. Sip. Ya. Lalu klik kanan pada mouse kita, klik kanan. Cari tulisan link. Yang gambar rantai ini, link. Klik. Nah, muncul kotak biru seperti ini. Lalu di bawahnya ada slide in this presentation, dan yang bawah sekali ini ada kaca pembesar lagi. Find more. Cari lagi ya, cari yang lain. Jadi saya akan mencari lewat internet yang berhubungan dengan makna Paskah. Saya mau linkkan tadi tulisan saya itu dengan internet. Jadi saya akan klik ini yang gambar kaca pembesar ini. Nah, lihat di sebelah kanan saya telah terhubung dengan internet. Kemudian saya mau pilih, silakan pilih. Saya tadi mau cari makna Paskah. Akan dicari, saya mau ini ya, 7 makna Paskah yang sesungguhnya. Nah, saya mau pilih ini, saya mau linkkan. Jadi nanti kalau saat saya buka, saya klik nanti tulisan makna Paskah ini, akan muncul ini nanti Bapak Ibu. Nah, caranya, lihat pada saat kursor saya menunjuk ke sini, dia jadi bergaris ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini yang saya tunjuk, ini jadi ada garis bawahnya. Saya mau yang ini, saya klik kanan. Nah, saat saya klik kanan, ada pilihan lagi. Copy, saya pilih copy link address. Saya mau copy alamatnya. Copy alamat link. Ya, saya akan copy alamat link, saya tekan. Nah, jadi itu sudah tercopy Bapak Ibu. Saya mau masukkan ke sini. Nah, saya ulang lagi tadi ini, saya klik kanan, lalu pilih link, langkah yang pertama tadi ya. Nah, lalu dalam kotak biru ini, saya akan menempelkan link tadi yang saya sudah copy di sini. Saya klik kanan, lalu tempelkan. Nah, sudah muncul di sini ya Bapak Ibu ya. Sudah muncul linknya, alamat linknya, lalu saya
apply atau terapkan. Saya tekan yang warna kuning. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Di sini tulisannya tadi saya warna hitam ya. Sekarang sudah berwarna biru dan ada garis bawah. Berarti ini saya sudah terlink dengan materi ini yang ada di sini tadi di internet. Coba saya arahkan kursor saya klik. Nah, lihat muncul di bawahnya Bapak Ibu. Berarti tulisan saya ini tadi terlink ke makna 7 makna Paskah yang sesungguhnya. Yang ini tadi saya copy. Jadi kalau saat saya tekan, saya buka, dia akan tersambung ke website ini. Ya. Jadi misalnya Ibu membuat Bapak Ibu membuat materi, kemudian mau ambil dari internet, nggak perlu di copy semua isinya lalu masukkan ke slide, bisa di pakai ini saja tadi Bapak Ibu, hyperlink. Nah, nggak perlu semua isi artikelnya dipindahkan. Jadi tinggal dihubungkan saja dengan hyperlink, tinggal diklik seperti tadi. Oke, apakah sampai sini Bapak Ibu bisa paham? Ibu Ya. Mercy, untuk yang kliknya di makna Paskah itu pakai klik kanan apa Yang di sini? kiri? Ya, yang makna Paskah supaya muncul. Ini diklik kiri saja. Kalau kita klik, ya, ini saya klik kiri. Nah, langsung muncul seperti ini. Kalau tadi yang baru mau buat pertama kali di blok dulu, baru klik kanan ya Bapak Ibu. Jadi kalau klik kanan, nanti itu Bu Uci sebutkan. Kalau klik kanan berarti kita diarahkan ke pilihan-pilihan. Nah. Oke. Bagaimana? Sudah paham? Apa kita bisa lanjut lagi? Lanjut lagi ya. Nanti bisa dilihat kalau misalnya masih ini bisa diulang lagi nanti di rekamannya ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita akan memasukkan atau menambahkan video. Oke. Saya akan menaruh video di slide yang baru. Untuk menambahkan slide yang baru, kita bisa memilih ini di sebelah kiri atas ada tanda tambah. Oke, kita bisa tekan itu untuk menambahkan slide baru. Nah, muncul slide yang baru di bawahnya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan menambahkan video ke dalam. Bagaimana caranya? Kita kembali memilih insert atau sisipkan yang ada di atas ini. Pilih, lalu cari tulisan video. Ya, video. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, jadi kita bisa langsung ketikkan di dalam kotak ini, kita bisa ketikkan video apa yang mau kita cari. Jadi ini akan terlink ke YouTube ya. YouTube akan membantu mencari video apa yang kita mau. Misalnya saya mau video film pendek tentang Paskah. Lalu kita tekan yang berwarna biru, gambar kaca pembesar ini. Nah, kita dikasih pilihan-pilihan, silakan dipilih video apa yang kita mau masukkan, Bapak Ibu. Pilih, silakan mau yang mana, misalnya yang ini. Lalu saya klik, saya mau yang ini, lalu klik warna biru di bawah, pilih, select. Nah, langsung masuk. Oke. Saya ulang ya Bapak Ibu ya.
kita pilih sisipkan atau insert, lalu pilih video, lalu tuliskan di sini di video apa yang Bapak Ibu mau cari. Kalau misalnya sudah ada ini juga ada pilihannya, ada 3, bisa kita lewat URL. Jika kita sudah terlebih dahulu buka YouTube, bisa kita copy lalu masukkan ke sini, ditempel ke sini alamat linknya, atau juga dari Google Drive jika kita sudah punya. Misalnya Bapak Ibu sudah punya video yang dibuat atau sudah pernah disimpan di komputer, bisa kita cari masukkan dulu ke Drive ya. Seperti waktu itu diajarkan Bu Ci ya, dimasukkan dulu ke Drive, baru kita tinggal klik video apa yang kita mau masukkan, yang sudah kita pernah buat, sudah ada di dalam komputer kita. Seperti itu. Nah, tadi ini saya mau, karena belum punya video yang saya simpan di komputer, jadi saya cari di YouTube film pendek tentang Paskah. Klik warna biru ini, muncul, saya mau yang ini, lalu klik warna biru. Oke, sudah masuk. Di sini juga kita bisa atur, di sebelah kanan ini kita bisa atur juga. Ya, nantilah kapan-kapan ya, bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Bisa dipilih saya mau detik keberapa, sampai detik keberapa, menit keberapa saja. Enggak semuanya diputar misalnya, ini bisa kita atur di sini Bapak Ibu, sebelah kanan. Oke, sudah dipahami ya Bapak Ibu cara memasukkan video. Ini juga sangat mudah ya. Kalau misalnya di PowerPoint kan kita harus download dulu, baru masukkan, lama ya. Kalau ini hanya hitung berapa, tidak sampai 1 menit, beberapa detik saja bisa langsung masuk videonya. Lalu selanjutnya, Bapak sudah paham sampai di sini? Sudah. Oke, baik. Kita lanjut kalau begitu. Selanjutnya, menambahkan video, menambahkan bentuk. Nah, ini sepertinya ini juga mudah karena mirip-mirip di PowerPoint ya. Kita tambahkan lagi slide berikutnya. Pilihlah sisipkan, kembali memakai toolbar yang ada di atas ini, sisipkan, pilih bentuk atau save bentuk, lalu, nah ini pilihannya seperti tadi muncul, saya mau pilih yang bulat misalnya, nah ini muncul tanda tambah seperti ini, kita tekan klik kiri ditahan, lalu buat sesuai ukuran yang kita mau, lalu lepaskan kliknya. Nah, sudah muncul Bapak Ibu. Kalau misalnya mau tanda panah atau garis di tempat yang tadi sama, shape ini juga, lalu ini tanda panah, mau yang ini sama, klik kiri lagi, tahan, mau ukurannya seperti apa, lepaskan. Saya mau bentuk yang lain lagi, silakan. Di sini banyak ya Bapak Ibu. Pilihannya ada bintang, ada juga yang bentuk equation atau tanda ini. Kemudian bentuk-bentuk yang lain, silakan. Nah, lalu kita akan memberi warna. Ini juga mudah Bapak Ibu. Untuk memberi warna tinggal diklik saja gambarnya. Seperti ini muncul kotak biru, lalu kita pilih di atas lagi, di sini banyak di toolbarnya ada gambar cat, apa ini, kotak seperti air ditumpahkan, ya gelas ditumpahkan. Nah, kita klik, lalu pilih warna yang kita inginkan. Seperti itu. Itu juga yang tanda panah, kita klik, lalu ke atas lagi, pilih yang gambar gelas airnya tumpah itu, sepitik air tumpah. Nah, pilih warnanya. Begitu juga yang lingkaran, sama Bapak Ibu. Nah, udah ya. Kemudian kita akan memasukkan teks ke dalam shape atau bentuk yang sudah kita buat.
Caranya yaitu kita klik lagi kembali, misalnya yang bentuk love ini, heart ini kita mau tulis, mau isi dengan tulisan, klik kanan pada mouse, kemudian pilih edit text, ini edit text, lalu muncul kursornya, kita tinggal tulis. Nah, bisa ditulis di dalamnya Bapak Ibu, tinggal seperti tadi, mau diatur bentuk-bentuk tulisannya, ukurannya, silakan. Sama ini juga, kalau kita mau isi di dalam tulisannya, klik kanan, lalu edit text, tinggal diisi. Seperti itu. Sampai di sini, apa Bapak Ibu sudah mengerti? Sudah dipaham? Mudah ya Bapak Ibu ya? Apalagi kalau sudah biasa pakai PowerPoint, kayaknya kalau membuat slide ini sudah tidak susah lagi, apalagi slide Google Slide sudah menyediakan lebih memudahkan lagi. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya kita sudah menambahkan video, menambahkan bentuk, memberi komentar. Memberi komentar sama dengan Google Docs kemarin yang diajar oleh Pak Edi, bahwa kita bisa memberi komentar pada slide kita. Misalnya kita mau slide yang ini ya, video ini. Kita buka slide ini, saya mau dikomentari oleh rekan saya, misalnya Pak Beni ya. Saya klik dulu. Oke, boleh. Sini, klik kanan. Lalu klik videonya, klik kanan. Lalu ada tulisan komen. Ya, muncul. Kita klik komen ya seperti ini, sama ya seperti di Google Docs. Silakan Bapak Ibu ketikkan apa yang ingin dikomentari, misalnya silakan mengecek kesesuaian video ini. Nah, kita bisa tag atau memasukkan alamat email siapa yang akan kita kirimkan komentar ini, yang mau yang mau memasukkan komennya, yang kita mau undang. Caranya dengan menuliskan seperti ini, yang angka huruf A dikurung ini apa? Keong ya, keong apa kemarin? Ini atau add, lalu masukkan alamat email. Saya cari yang namanya Pak Beni mana ya kemarin. Nah, oh ini. Beni musuh. Ya, saya guru SD. Ada di kolom chat. Ada di kolom chat. Di copy. Oke, sudah muncul. Lalu kita klik yang berwarna kuning ini, komen. Oke. Jadi nanti ini akan terkirim ke Pak Beni, ke email Pak Beni, dan Pak Beni nanti bisa juga mengecek ya, memberi komentar seperti itu. Cocok ya Pak Edi ya? Apa sudah masuk ya?
Pak Beni, apakah komentar dari Bu Mercy sudah masuk? Ya, jadi nanti kalau sudah dibaca Pak Beni akan muncul Bapak Ibu di sebelah sini jawaban komentarnya. Seperti selain komentar, jadi kita tunggu saja ya. Selain komentar, kita juga bisa chatting di dalam slide ini Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ini muncul, nanti di sini kita bisa chatting. Ya, ini kelebihannya juga Google Slide. Nanti di sini kalau sudah bergabung Pak Beninya, kalau saya sudah undang, nanti kita bisa chatting juga di sini. Oh, ada Pak Edi. Kita bisa lihat di atas ini yang bisa melihat slide ini Bapak Ibu. Jadi di atas ini akan muncul foto-foto akun orang yang bisa melihat slide ini. Oke, ini ya Bapak Ibu. Di atas ini seperti saya bilang tadi, kita bisa chat di sini ada, kita bisa tekan lalu muncul di sini, kita bisa chatting. Halo Bu Mercy, videonya sudah tepat. Ini Pak Edi ya. Oke. Terima kasih, kita bisa balas. Oke. Berarti Bu Mercy, pada saat file ini saya buka, dan Bu Mercy juga sementara membuka file yang sama, kita dapat menggunakan fitur chat ini ya, untuk berkomunikasi terkait materi yang kita siapkan. Ya, betul Pak ini. Jadi, jika teman-teman rekan yang lain sudah masuk, bisa saling melakukan chat di sini Bapak Ibu. Selain juga komentar seperti tadi. Ya, jadi misalnya kerja malam, akan ketahuan siapa yang begadang. Ya, mengejar materi untuk disiapkan. Jadi di sini ada infonya ya. Kapan terakhir diedit? Di sini ada historinya juga, sama dengan dulu lagu siapa dia? Di sini ya, ada historinya, siapa saja yang sudah melakukan pengeditan misalnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Terakhir ya, nah, waktunya juga sudah kayaknya tinggal 5 menit. Membagikan slide. Jadi sama dengan Google Docs, caranya yaitu kita pilih nih yang berwarna kuning di atas, share atau bagikan, lalu masukkan nama atau alamat email orang yang akan kita bagikan slide ini. Kalau di sini memang sudah ada pilihan-pilihan ya, saya bisa klik juga. Tapi saya mau misalnya mau memasukkan ini aja ya. Ya, coba bisa dibagikan ke saya, Bu Mer? Bisa dibagikan ke saya juga. Ya, Pak Edi saja ya. Iya. Bisa dikenali. Ketik saja Edi Ganteng gitu. Edi Ganteng. Oke, langsung muncul ini versinya. Lalu kita bisa pilih, Bapak Ibu di sebelah sini ada tulisan ya editor, kemudian kita klik
yang tanda panah ke bawah, mau Pak Edi-nya mau melihat-lihat saja, atau Pak Edi kita mau suruh sebagai komentar, bisa masukkan komentar atau sebagai editor. Jadi kita tinggal pilih ya. Misalnya kalau kita mau dibantu oleh teman, rekan, kita bisa teman rekan kita bisa bantu mengedit. Atau misalnya kalau misalnya kita mau tugaskan ke anak-anak, kita mau lihatin ke anak-anak, boleh menjadi viewer saja. Nah, saya mau Pak Edi jadi editor ya. Jadi sini kita bisa masukkan lebih dari satu yang mau kita bagikan. Saya coba Bu Ersin ya. Pernah Bu Ersin? Gitu ya tulisan namanya Bu Ersin ya? Masuk. Ersin 4029. Hah? Ersin 4029. 29. Menandakan umur itu. Wah, masih muda. Berarti Pak Edi umurnya 64 ya? Oke, sudah muncul Bapak Ibu. Ingat saja. Oke, kita kirim, send. Ya, jadi muncul di atas ini Bapak Ibu, rekan-rekan atau yang sudah kita bagikan tadi. Jadi Bu Ersin bisa juga mengedit, ya, atau memberi komentar atau mengubah. Jadi bisa kita lihat di sini ya, di sebelah kiri sini Bapak Ibu, berarti ini Pak Edi sedang buka slide 1, sedang lihat-lihat slide 1. Sini ada fotonya Pak Beni sama Bu Ersin, berarti Bu Ersin dan Pak Edi lagi melihat di slide 2. Jadi bisa kelihatan Bapak Ibu siapa yang ini yang membuka slide kita ya, sampai di mana saja. Nah, Pak Edi sudah pindah ke slide 3. Seperti itu. Kalau misalnya kita berikan slide ini materi ini ke anak-anak, kita bisa lihat murid-murid kita, oh ini dia sudah baca ini murid saya yang slide 1. Oh, enggak maju-maju ini, masih di sini terus. Bisa ketahuan Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat. Ya, ini ya kehebatannya Google Slide ya. Nah, seperti itu. Oke, kayaknya sampai di situ saja. Sudah selesai sampai di membagikan slide. Nah, yang memberi komentar sudah. Semua tadi. Oke, sudah semua ya? Memberi nama, memasukkan gambar, prop, mengubah background, hyperlink, video, bentuk, komentar, dan terakhir membagikan slide. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai situ saja yang saya bisa bagikan hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan. Atau misalnya tadi saya terlalu cepat menjelaskan dan ingin ada yang diulang sedikit, mungkin ada waktu 1 menit sebelum selesai. Silakan Bapak Ibu. So, Pak Edi, saya serahkan ke Pak Edi ya. Baik Bu Mercy, terima kasih. Ya Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin ditanyakan, sebenarnya kita sudah pukul 17.00 ya. Oh sudah pasti, oh iya. Ya, untuk lebih jelasnya nanti bisa diputar kembali rekamannya, rekaman untuk pembelajaran kita hari ini akan di-share oleh Pak Beni nantinya. Jadi Bapak Ibu jika nanti jika tadi sepanjang pemaparan materi mungkin ada yang terlewat, silakan nanti menonton kembali video yang akan dibagikan. Di kolom komentar di Google Meet ini sudah tersedia link refleksi dan daftar hadir. Nanti mohon Bapak Ibu mengisi daftar hadir dan form refleksi tersebut. Baik, sebelum kita menutup pertemuan kita pada sore hari ini, saya mohon kesediaan Ibu Yuliana Nami untuk memimpin kita dalam doa. Ada Bu Yuliana?
Ibu Yuliana ada? Oke, sepertinya Kayaknya keluar ya Pak ini. ya. Yuliananya. Baik. Ada siapa ya? Ada Ibu Mary Petrus, akun atas nama Mary Petrus. Hadir, Pak. Baik, ya. Mohon memimpin kita dalam doa untuk doa penutup hari ini. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih buat pemateri hari ini, buat Ibu Mercy yang sudah membagikan ilmunya. Dan sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Ini merupakan hari yang keempat kami melakukan pelatihan bersama dengan pemateri-pemateri yang luar biasa yang Engkau telah utus di tengah-tengah kehidupan kami sebagai guru pak untuk berbagi ilmu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran mereka. Terima kasih untuk ilmu yang mereka sudah berikan kepada kami. Ini sangat menolong dan membantu kami untuk lebih memahami peran dan kegunaan fungsi daripada akun belajar. Dan sungguh luar biasa ya Tuhan pengetahuan yang boleh kami peroleh. Engkau kiranya memberkati kami semuanya untuk kegiatan kami beberapa hari ke depan. Masih 6 hari kami akan berkegiatan. Berikan kami kekuatan, kesehatan, semangat ya Tuhan. Sehingga pelatihan ini kami tidak sia-siakan, tapi kami akan semangat untuk mengikutinya. Berkati setiap pemateri yang akan mempersiapkan diri, mempersiapkan materi mereka, sehingga mereka boleh berada di lindungan Tuhan, dan dengan penuh sukacita memberikan pelayanan bagi kami semuanya dalam membagikan materi-materi yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sungguh bersukacita untuk kegiatan ini. Dan berkati kehidupan kami selanjutnya, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Tuhan kiranya memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Mary sudah memimpin doa untuk menutup kegiatan kita sore hari ini. Dan dengan demikian Bapak Ibu, selesai sudah pertemuan keempat hari ini.